Ngalah di sini itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tenaga Hakam dengan NIM 230111100. Dan saya akan mempresentasikan tentang penerapan model pembelajaran terpadu tipe sequenced. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, model pembelajaran terpadu tipe sequenced ini adalah pendekatan yang menyusun berbagai topik dari beberapa mata pelajaran dalam urutan yang sistematis dan logis. Nah, tujuannya adalah untuk membentuk keterkaitan antar topik yang bermakna, sehingga siswa tidak hanya menghafal informasi, tetapi memahami hubungan atau konsep secara lebih dalam. Lalu dalam metode yang digunakan ini adalah menggunakan metode studi pustaka untuk menggali informasi dan memperkuat landasan teori terkait model pembelajaran terpadu tipe sequenced di sekolah dasar. Itu pengertian. Nah, model pembelajaran terpadu tipe sequenced ini merupakan suatu pendekatan yang menekankan penyusunan topik-topik dari berbagai mata pelajaran secara berurutan dan sistematis, berdasarkan kesamaan konsep atau keterkaitan tema. Nah, model ini bertujuan untuk menciptakan hubungan logis antar mata pelajaran, meskipun berasal dari disiplin ilmu yang berbeda, agar pembelajaran menjadi lebih bermakna dan terstruktur. Itu ada karakteristik. Nah, yang pertama itu ada materi disusun berurutan atau tidak acak. Nah, artinya ini materi pelajaran yang dirancang secara terstruktur dan logis sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Nah, penyusunan materi ini mengikuti alur berpikir yang mudah dipahami siswa dari yang mudah ke yang sulit. Nah, yang kedua ada tema penghubung antar mata pelajaran. Nah, dalam pembelajaran tematik ini digunakan tema sebagai benang merah yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran di bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PPKN, SPDP, dan lain-lain. Nah, tujuannya ini untuk agar siswa melihat keterkaitan antara pelajaran dalam konteks kehidupan nyata. Yang ketiga ada pembelajaran yang dilakukan secara aktif dan holistik. Nah, pembelajaran ini menekankan pada keaktifan siswa dan memperhatikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara menyeluruh. Nah, setelah belajar melalui aktivitas seperti diskusi, eksperimen, pengamatan, bermain peran, atau proyek. Yang keempat ada siswa terlibat dalam kegiatan individu atau kelompok. Nah, selain kerja kelompok, pembelajaran juga memberi ruang bagi siswa untuk melakukan aktivitas individu agar siswa bisa mengembangkan kemampuan mandiri dan tanggung jawab pribadi. Itu ada kelebihan dan kekurangan. Nah, yang pertama ini mempermudah pemahaman siswa. Lalu guru bisa menyusun materi sesuai kebutuhan, mendorong kerjasama antar guru, materi antar pelajaran saling melengkapi, menumbuhkan kreativitas dan berpikir kritis. Nah, kekurangannya adalah perlu komunikasi yang intens agar guru terhadap penyelarasan jadwal antar pelajaran bisa semua. Itu butuh kemampuan guru dalam menyusun kurikulum, tidak semua sekolah punya sumber daya yang memadai. Udah implementasi. Nah, yang pertama ada think back atau tinjau dua mata pelajaran yang bisa dihubungkan. Nah, ini adalah tahap refleksi terhadap pengalaman sebelumnya. Nah, guru ini meninjau kembali mata pelajaran yang pernah diajarkan untuk mengidentifikasi keterkaitan antar mata pelajaran. Nah, contohnya seperti membahas perubahan wujud benda mencair, membeku, menguap itu pada mata pelajaran IPA. Yang kedua ada think ahead, susunan urutan pembelajaran secara logis. Nah, pada tahap ini adalah perencanaan urutan pembelajaran secara logis sesuai alur perkembangan siswa dan tujuan pembelajaran. Nah, guru ini menyusun urutan agar kegiatan pembelajaran dari awal hingga akhir secara runtut. Nah, contoh urutannya seperti misal tema perubahan di sekitarku. Yang pertama itu ada mengamati berbagai bentuk perubahan wujud benda pada mata pelajaran IPA. Lalu yang kedua ada membaca teks tentang proses perubahan benda di lingkungan sekitar itu pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga ada think again, itu revisi dan sempurnakan urutan topik. Nah, tahap ini adalah peninjauan kembali rencana pembelajaran yang telah disusun agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa.
Cara mengimplementasikannya adalah guru bisa mengevaluasi dan menyempurnakan urutan topik kegiatan. Seperti contohnya, setelah pelaksanaan, guru menyadari bahwa siswa kesulitan menulis laporan karena belum memahami struktur teks laporan. Di membahas contoh teks laporan sederhana yang sebelumnya siswa diminta menulis laporan sendiri tetapi belum menuliskannya. Lalu ada, nah sebagai contoh pada siswa kelas 4 SD, guru dapat mengintegrasikan pelajaran IPA dan bahasa Indonesia melalui tema lingkungan bersih dan sehat dalam pelajaran IPA. Siswa mempelajari pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan dampaknya terhadap kesehatan. Sementara itu, dalam pelajaran bahasa Indonesia, siswa diajak membaca dan menulis teks non-fiksi bertema lingkungan. Nah, lalu guru menyusun jadwal agar kedua topik tersebut diajarkan dalam waktu pembelajaran yang berurutan sehingga siswa dapat langsung menerapkan pengetahuan IPA mereka dalam menulis laporan sederhana atau teks informatif tentang kebersihan lingkungan. Dan terakhir adalah kesimpulan. Nah, model pembelajaran terpadu tipe konsep ini dapat mengintegrasikan mata pelajaran di sekolah dasar secara runut dan logis. Nah, model ini membantu siswa memahami keterkaitan antar topik, mendorong berpikir kritis dan kreativitas, serta memungkinkan guru menyelesaikan materi dengan kebutuhan siswa. Waktu yang fleksibel juga membuat guru dapat mengaitkan mata pelajaran yang leluasa. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.